Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azlim wa takarram ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Hibail kiram yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami hormati, daripada segenap ketua Badan Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat Bapak Haji Abdul Ghani, kita doakan beliau semoga Allah panjangkan umurnya dalam sehat walafiat. Beserta yang tak lupa kami hormati pula daripada para pejabat beserta staf-staf, karyawan dan karyawati yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada antum-antum sekalian. Amin. Sedikit yang ingin saya sampaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kita ini hidup di dunia, Allah Subhanahu wa taala enggak semata-mata nyiptain kita sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali saya ciptakan mereka untuk beribadah kepada saya. Jadi hidup kita di dunia itu Allah ciptakan kita enggak sia-sia, ada maksud dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita kalau pengen ngitung-ngitung nikmat yang Allah kasih ke kita, kagak bakalan kehitung. Mulai dari darah yang ngalir, setiap nafas yang kita hembuskan, dari pergerakan yang kita lakukan, bahkan tidak akan kita bisa bergerak sekecil apapun gerakan kecuali gerakan tersebut atas izin dari Allah. Maka kita diciptakan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun apapun pendidikan kita, intinya satu, tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Wa madar illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Haddad, beliau pernah mengatakan di dalam syairnya bahwasanya kita ini belum hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya. Kita ini belum hidup di dalam kehidupan yang sebenarnya. Wa madara illa jannatun liman ittaqa, enggak ada satu kehidupan kita kecuali kita punya pilihan dua. Jadi kita ini belum hidup, kita lagi pengen jalan ke kehidupan yang asli. Di mana kehidupan yang asli? Wa madara illa jannatun liman ittaqa wa narun liman lam yattaqillah fasma'an. Kehidupan yang asli cuma dua. Orang yang taat kepada Allah, Allah masukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan orang yang tidak bertakwa, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah masukkan ke dalam neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Maka kita di sini baru menyeberang jembatan yang akan menyeberangi, yang mana jembatan itu menuju kepada kehidupan kita yang asli. Maka gimana caranya kita selamat di dunia bahagia dan di akhirat juga bahagia? Tidak ada yang lebih pantas kita ikuti kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pantas kita ikuti dari segala sesi, dari segala hal, mulai dari cara bermasyarakat,
uswah yang terbaik. Dari cara berkeluarga, dari cara berbicara, mengobrol, makan dan minum adalah Nabi Muhammad SAW yang patut kita contoh. Di dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi Muhammad SAW mempunyai hubungan yang teramat baik. Nabi Muhammad SAW beliau baik kepada siapapun, kepada teman-teman para sahabat, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baik kepada siapapun, bahkan diceritakan dulu di Arab ketika zamannya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad berdakwah, ada seorang yang kafir, ada orang yang bukan Islam. Dia ini mencaci Rasulullah SAW. Dia mencaci Nabi Muhammad, dihina Nabi Muhammad. Dan kehidupan orang ini buta, nggak bisa lihat Rasulullah, buta matanya. Yang dia tahu Nabi Muhammad tukang nyebarin bohong. Yang dia tahu Nabi Muhammad tukang nyebarin fitnah. Padahal Nabi Muhammad SAW pengen semua orang yang hidup di sebelum zaman beliau, dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, satu tujuan Nabi Muhammad ingin kumpul bersama di surga dengan penuh kenikmatan. Tapi ini ada orang gak paham, dia buta, kerjaannya tiap hari nyaci Nabi Muhammad di pasar. Dia bilang jangan ikutin Muhammad tuh, Muhammad tukang bohong. Jangan ikutin Muhammad tuh, dia tukang fitnah, jangan ikutin Muhammad. Pokoknya jangan ikutin dah, ntar sesat kalau ngikutin Muhammad, dia bilang. Tapi Nabi Muhammad SAW dengan akhlaknya yang begitu luar biasa, Nabi Muhammad SAW terhadap nenek-nenek yang mencaci beliau, Nabi Muhammad SAW selalu berbuat baik. Bahkan setiap hari Nabi Muhammad datangin orang yang buta tadi, yang tiap hari kerjaannya nyaci Rasulullah, didatengin, dikasih makan, tiap hari disuapin makan sama Nabi Muhammad. Disuapin makan sama Rasulullah, setiap hari disuapin makan sama Nabi Muhammad. Akhirnya ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, ini nenek-nenek yang biasa ngatain, yang biasa nyaci maki Rasulullah, nyariin. Ini nenek-nenek yang biasa disuapin sama Nabi Muhammad, nyariin Nabi Muhammad. Ini mana nih orang yang biasanya nyuapin saya nih? Biasanya ada nih orangnya nih. Biasanya saya tiap hari disuapin nih sama orang. Pas Nabi Muhammad udah gak ada lagi yang nyuapin dia. Akhirnya apa dia bilang? Mana ini yang nyuapin saya, dicariin yang nyuapin. Ya, lantas ketika Nabi Muhammad meninggal, ini orang yang biasa nyuapin. Siapa orang yang biasa nyuapin nenek-nenek ini? Ini nenek-nenek yang suka nyaci maki Nabi Muhammad, disuapin sama Nabi Muhammad. Tapi dia buta, gak bisa melihat. Akhirnya ketika Nabi Muhammad meninggal, ketika Nabi Muhammad wafat, gak ada lagi tuh yang nyuapin nenek-nenek yang tadi suka nyuapin, yang suka nyaci maki Nabi Muhammad tapi buta. Dia nyariin, ini mana orang yang tiap hari nyuapin saya? Kagak ada sekarang yang nyuapin saya lagi. Akhirnya datang sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, datang kepada Rasulullah, nyoba nyuapin nenek-nenek yang biasa disuapin sama Nabi Muhammad yang buta suka nyaci Rasulullah. Disuapin, akhirnya nih nenek-nenek bilang, ini siapa yang nyuapin saya? Tangannya beda. Ini yang nyuapin saya tangannya beda. Biasanya yang nyuapin saya tangannya lembut. Ini kenapa tangannya beda? Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang biasa menyuapimu makan adalah Nabi Muhammad SAW. Padahal tiap hari Nabi Muhammad dikasih mati sama dia. Dia nggak tahu yang nyuapin tiap hari Nabi Muhammad. Akhirnya pada saat itu dia masuk ke dalam Islam, mengucapkan kalimat syahadat di depan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang paling patut kita contoh. Nabi Muhammad SAW saking baiknya Rasulullah, ada seorang sahabat Rasulullah yang polos. Ada seorang sahabat yang polos, nggak terlalu kenal sama Nabi Muhammad, polos. Ini sahabat tiba-tiba Nabi Muhammad lagi pakai sorban, sorbannya dari Hadramaut, dari Yaman. Nah, sorban dari Yaman emang bahannya agak keras. Nah, ini sahabat yang polos tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad, ditarik sorbannya Nabi Muhammad sampai lehernya Nabi Muhammad itu luka.
berdarah Rasulullah. Di samping Nabi Muhammad ada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab yang mana beliau menyerahkan kehidupannya untuk membela Nabi Muhammad. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ente nggak takut ngelukain Rasulullah depan anak? Kata Sayyidina Umar, saya adalah orang yang terkenal membela Nabi Muhammad walaupun darah saya harus menetes ke bawah tanah. Kenapa engkau berani sakiti Rasulullah? Apa jawaban ini orang? Sebelum saya datang ke Nabi Muhammad, sebelum saya tarik sorbannya Nabi Muhammad terluka, saya tanya sama orang, sifat Nabi Muhammad bagaimana sih? Bagaimana sih sifatnya Rasulullah? Akhirnya dijawab sama orang, Nabi Muhammad itu kalau dijahatin sama orang, dia bakal bales sama kebaikan. Karena ini orang polos, dia pengen dapat kebaikan dari Nabi Muhammad, dia jahat sama Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah SAW selalu membalasnya dengan kebaikan. Maka dari itu Nabi Muhammad adalah manusia yang patut kita contoh di dalam kehidupan kita, di dalam bermasyarakat. Bahkan ada seorang sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW.